Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Januanda Fauzia Rosadi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi semester 3. Di sini saya akan menjawab atau menyampaikan pendapat saya terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya di Indonesia pada tahun 2023. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah teori ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa MPD. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas masa depan, lebih baiknya kita akan bicara mundur ke belakang terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membahas perekonomian di 2023, langkah baiknya kita isi diri kita ini tentang pemahaman-pemahaman atau istilah-istilah dari hukum-hukum ekonomi yang ada. Karena untuk membahas yang akan mendatang, kita harus melakukan evaluasi ke belakang dan melakukan catatan. Dari catatan tersebut, kita dapat melihat kekosongan atau kekurangan yang selama ini tidak kita sadari, namun dari kekosongan atau kekurangan tersebut dapat menjadi masalah di kemudian hari. Nah, dalam ekonomi terdapat beberapa istilah yang sering kita dengar seperti stagflasi, inflasi, resesi, suku bunga, kuantitatif, tapering, atau permintaan penawaran. Nah, topik yang pertama akan saya sampaikan itu tentang permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran sendiri, permintaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pembeli dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Sedangkan hukum dari penawaran tersebut adalah kegiatan yang dilakukan penjual dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Hukum permintaan dan penawaran ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Nah, yang kedua di sini saya akan bahas tentang resesi. Resesi tengah ramai diperbincangkan karena Amerika, Cina, Inggris sedang mengalami resesi. Jadi, apakah Indonesia akan mengalami resesi? Sebelum membahas lebih lanjut, apakah kita sudah mengetahui apa itu resesi? Resesi itu adalah suatu keadaan di mana ekonomi suatu negara mengalami kelambatan. Dan gejala tersebut bisa dilihat ketika produk domestik bruto atau PDB kita mengalami kontraksi. Dan ketika kelambatan ekonomi itu berlangsung dalam 2 kuartal berturut-turut, dan ketika PDB itu berkontraksi, maka bisa disebut itu resesi. Contohnya seperti ketika awal pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2020, bisa dibilang Indonesia sedang mengalami masa resesi. Dan mengapa Indonesia mengalami masa resesi? Karena pada saat itu kegiatan ekonomi Indonesia dibatasi dan roda perekonomian berputar lebih lambat dari biasanya. Seperti contoh sederhananya seperti orang yang berjualan gak ada yang beli dan orang yang mau beli pun gak ada uangnya. Maka ketika sebuah negara mengalami fase resesi, yang dibutuhkan adalah kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai untuk memutar roda perekonomian. Nah, kebijakan fiskal dan moneter mungkin dari kita sudah tidak asing dengan kata-kata kebijakan fiskal dan moneter. Tapi masih banyak mungkin dari kita yang belum mengetahui apa itu kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur anggaran, pendapatan, belanja, dan yang dalamnya itu terdapat pajak dan pembiayaan. Dan otoritas yang mengatur kebijakan fiskal Indonesia ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah yang diambil negara dalam mengatur pengedaran mata uang, termasuk di dalamnya itu ada perbankan, dan yang bertanggung jawab dari kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Nah, jadi karena walaupun Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab di otoritas kebijakan fiskal, tapi untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Bank Indonesia. Manakah yang lebih penting antara kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Nah, dari keduanya ini sama-sama penting karena kedua kebijakan tersebut harus berjalan beriringan. Dalam situasi ekonomi apapun yang dialami dalam suatu negara, kebijakan fiskal dan moneter harus bersinergi dalam mengatasi permasalahan dan memberikan solusi. Misalnya, seperti resesi yang tadi terjadi di Indonesia ketika awal tahun 2020. Ketika ekonomi kita melambat, bentuk penyesuaian kebijakan fiskalnya adalah seperti meringankan pajak, sedangkan untuk bentuk penyesuaian kebijakan moneternya seperti quantitative easing yang memberikan dampak keringanan suku bunga acuan. Nah, ada kata-kata suku bunga acuan di sini.
Pasti dari menurut kita tuh agak asing mendengar kata-kata suku bunga acuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu suku bunga acuan. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral untuk menjadi acuan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam menentukan suku bunga. Nah, logika sederhananya adalah semakin rendah suku bunga acuan, maka semakin banyak uang yang beredar. Mengapa seperti itu? Karena kredit akan semakin lunak, orang-orang mau meminjam modal usaha pun jadi semakin mudah, dan orang yang mempunyai hutang akan menjadi ringan karena orang-orang udah istilah kasarnya orang-orang udah banyakan uang gitu ya. Nah, makanya penurunan suku bunga acuan adalah salah satu langkah yang diambil negara dalam memutar roda perekonomian supaya uang itu beredar secara merata. Resikonya adalah ketika hal ini dilakukan dengan perhitungan yang tidak matang, maka akan mempengaruhi pada kenaikan inflasi suatu negara, yang dimana inflasi tinggi dan tidak terkendalikan adalah sesuatu yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Nah, inflasi. Membahas tentang inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana barang-barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalam keadaan inflasi sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini meningkat karena uang yang beredar lebih banyak dari angka pengangguran dan angka pengangguran menurun. Tapi di satu sisi harga barang juga akan naik dan nilai mata uang pun akan menurun. Ada satu hal yang perlu dipahami, yaitu inflasi itu bukan untuk dihilangkan. Namun inflasi itu harus dikontrol. Kenapa sih inflasi itu tidak dihilangkan? Karena negara itu butuh inflasi. Inflasi itu berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, karena inflasi itu dibutuhkan oleh suatu negara, namun negara tersebut itu membutuhkan inflasi yang terkontrol dan berada di dalam skala yang kecil. Karena inflasi yang rendah dan terkontrol adalah suatu syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, kalau ada inflasi pasti ada lawannya, yaitu stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah keadaan yang sangat dihindari oleh semua negara karena stagflasi adalah keadaan atau kondisi di mana harga barang-barang naik, PDB mengalami kontraksi, pendapatan rendah, namun di satu sisi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak meningkat sama sekali. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat dihindari oleh seluruh negara seperti yang tadi, karena negara-negara atau seperti yang kita tahu, ada beberapa negara maju yang terancam berada dalam situasi stagflasi ini, seperti Cina dan Amerika, walaupun pemerintahan kedua negara tersebut masih membantah hal tersebut. Nah, lalu apakah yang harus pemerintah lakukan dan bagaimanakah sikap kita sebagai rakyat biasa? Menurut saya, hal yang harus pemerintah lakukan yaitu mengkontrol inflasi tersebut agar tidak naiknya secara berlebihan dan mengurangi kenaikan inflasi ke dalam skala yang lebih kecil lagi. Dan untuk sikap kita sebagai rakyat biasa, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, keadaan perekonomian suatu negara kita tentunya. Biarkan itu menjadi urusan pemerintahan, karena pemerintahan itu mungkin lebih mengetahui bagaimana kondisi keadaan negara kita ya, karena mereka yang mengurus semuanya. Namun ketika kebijakan yang pemerintah keluarkan itu berdampak negatif untuk masyarakat, kita diperbolehkan untuk menuntut hak kita ya sebagai warga negara agar tidak diberatkan, karena pasti di setiap hal yang diputuskan ada plus minusnya. Jadi itu saja yang pendapat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.